Surabaya, sebuah wilayah di timur Jawa yang telah dikenal sejak era kuno, memiliki rangkaian panjang sejarah peradaban umat manusia, yang kini telah tumbuh dan berkembang sebagai kota besar yang memiliki nilai strategis tinggi, dengan julukan Kota Pahlawan. Kepahlawanan di Surabaya dimulai dengan pengusiran 20.000 tentara Tartar oleh Raden Wijaya pada tanggal 31 Mei tahun 1293 di Ujung Galuh. Tidak hanya itu, perlawanan terhadap VOC di Surabaya oleh Trunojoyo pada 1677 menunjukkan sikap perlawanan terhadap penjajahan yang tak pernah mati. Dalam perkembangan waktu, Bandar Raya Surabaya muncul menjadi sebuah metropolis di masa Hindia Belanda, sejalan dengan perkembangan kota yang menjadi pusat industri, ekonomi, politik, perdagangan dan pemerintahan yang menghadirkan kemajemukan masyarakat serta membutuhkan sistem kepolisian yang mampu menegakkan hukum, ketertiban dan keamanan. Ciangbu merubah semua struktur politi Hindia Belanda, serta memberikan kesempatan kepada para orang-orang Indonesia menempati posisi strategis sebagai pimpinan di kepolisian. Dalam perkembangan waktu, sebuah kesatuan polisi khusus yang sangat terlatih, disiplin dan siap tempur dibentuk dan diberi nama Tokubetsu Keisatsutai, yang di Surabaya terdapat dua kesatuan, yaitu Surabaya Shutokubetsu Keisatsutai yang dipimpin Ito Keibu Muhammad Jasin bermarkas di Kowon Boulevard dan Surabaya Shitokubetsu Keisatsutai yang dipimpin oleh Ni Ito Keibuho Suratmin bermarkas di Hobiro yang saat ini adalah Polrestabes Surabaya. Dominasi Dai Nippon pada Perang Pasifik berhasil dilumpuhkan oleh Sekutu, yang kemudian menyerah tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus tahun 1945. Kesempatan ini digunakan untuk mengkonsolidasikan kekuatan guna menegakkan kemerdekaan Indonesia. Maka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, tetap pukul 10 proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno atas nama bangsa Indonesia dikumandangkan, serta disebarkan secara luas ke seluruh Indonesia termasuk ke Surabaya yang telah menerima berita kemerdekaan itu 2 jam kemudian. Berdasarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia yang disebarkan secara resmi dari kantor berita Domai Surabaya pada tanggal 19 Agustus tahun 1945, maka markas Tokubetsu Keisatsutai yang dipimpin oleh Ito Keibu Muhammad Jasin mengibarkan bendera merah putih pertama di Surabaya, yang kemudian secara berani dan tegas pada tanggal 21 Agustus tahun 1945 Ito Keibu Muhammad Jasin memproklamasikan polisi sebagai Polisi Republik Indonesia kepada seluruh anggotanya, sebagai satu maklumat bahwa pasukan polisi istimewa adalah bagian dari Republik Indonesia. Inspektur Polisi Tingkat 1 Muhammad Jasin, sebagai Komandan Pasukan Polisi Istimewa, memiliki peran besar dalam pelucutan persenjataan Jepang di Surabaya, mulai dari Don Bosco, Gedung HVA, Rumah Sakit Karang Menjangan, Markas Al Jepang, dan yang paling heroik terjadi di Markas Kempetai Jepang. Beliau menerobos di bawah hujan peluru untuk masuk ke Markas Kempetai guna menghentikan pertempuran dan meminta Kempetai menyerah. Pak Jasin bernegosiasi dan akhirnya Kempetai menyerah serta bersedia menyerahkan semua persenjataan dengan jaminan keamanan dari Muhammad Jasin. Tanggal 25 Oktober tahun 1945, Inggris mendarat di Surabaya dan terjadi pertempuran besar selama 3 hari hingga Brigadir A.W. S. Malabi, seorang komandan Brigade 49 Fighting Cock Angkatan Darat Inggris tewas pada tanggal 30 Oktober tahun 1945. Inggris menuntut kematiannya, hingga pada tanggal 9 November tahun 1945 mengancam Surabaya melalui pamflet yang dijatuhkan dari pesawat tempur yang kemudian menyulut perang besar di Surabaya selama 21 hari. Inspektur Polisi Tingkat 1 Muhammad Jasin, selama pertempuran Surabaya, membagi kekuatan pasukannya merata di seluruh front dan turut mengkonsolidasikan kekuatan polisi dalam pertempuran tersebut, hingga akhir Perang Surabaya pada tanggal 1 Desember tahun 1945. Beliau kemudian bergerilya bersama keluarganya selama Perang Kemerdekaan pertama dan kedua, memimpin Mobiele Brigade Besar Jawa Timur secara karismatik dalam perang gerilya melawan penjajahan Belanda.
Setelah pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember tahun 1949, Komisaris Polisi Tingkat 1 Muhammad Jasin, atas perintah Kepala Kepolisian Negara, mengambil alih Kepolisian Hindia Belanda di Surabaya dan ditunjuk sebagai Kepala Penilik Kepolisian Jawa Timur dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi bermarkas di Hufni Bureau Van Politi Surabaya. Namun tak lama setelah itu, beliau diberi tugas baru sebagai Komandan Komando Operasi Mobile Brigade Polisi untuk penumpasan APRA di Jakarta. Atas dharma bakti beliau yang sangat luar biasa kepada bangsa dan negara Indonesia, berdasarkan keputusan Presiden nomor 116 TK tahun 2015 pada tanggal 5 November tahun 2015, Bapak Brimob Polri ini diberi gelar pahlawan nasional 3 tahun setelah beliau wafat. Untuk mengenang dan mewarisi nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan Komisaris Jenderal Polisi Dr. H. Muhammad Jasin, dibangunlah Museum Hidup di Polrestabes Surabaya sebagai media pendidikan sejarah dan tauladan bagi masyarakat dan generasi Polri pada masa datang sebagai satu lambang bahwa nilai kepahlawanan tidak akan mati, tetap akan hidup terus sepanjang masa, dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, dari zaman ke zaman. Semoga lambang kepahlawanan dan kejuangan Polri ini tetap abadi, laksana tiap-tiap hari dan tiap-tiap detik mengatakan, di sinilah dulu pahlawan-pahlawan revolusi Indonesia mulai mengamalkan kepahlawannya guna membela kehormatan tanah air dan negara. Contohlah dan tirulah kepahlawanan mereka itu.